sudah rilis. Ini surat bukti lapor ya. Surat Bukti ini tanda lapor. Bukti tanda lapor. Surat ini menyatakan bahwa kita sudah laporan kita sudah diterima secara resmi, secara official oleh kepolisian. Ini laporan tentang apa dan siapa yang dilaporkan? Mungkin bisa diulang lagi. Mungkin jelasin. Diulang lagi ya. Iya. Baru datang soalnya, Pak. Saya baru datang. Ini yang pelapor sebenarnya manajer saya. Jadi saya sebagai saksi, yang dilaporkan adalah si penipu yang inisial sementaranya ini S. Iya. Itu ini kasus tentang job fiktif lah. Penipuan mengenai job fiktif. Itu kapan kejadiannya dan dirugikan berapa banyak? Kejadiannya itu tanggal 21 Desember. Kerugiannya sekitar hampir 20 juta. Oh, 20 juta ya. Bisa dijelasin lagi jobnya seperti apa? Ya? Nyanyi kah? Jadi ada tawaran job untuk tanggal 27 Desember. Mengaku dari Kementerian PUPR. Sudah deal akhirnya dengan manajer saya secara budget dan lain-lain. Dan akhirnya ada kelebihan dana yang ditransfer untuk keperluan catering, karena biasalah begitulah ya antar sesama manajer dan IO gitu, untuk supaya bisa mentransfer secara satu rekening gitu. Nah, akhirnya kelebihan itulah yang ditransfer oleh manajer saya ke si penipu ini tanpa cross check dulu. Dana yang sudah ditransfer sama si penipu ini ternyata nih dananya bukti transfernya fiktif. Palsu, tidak ada dana yang masuk, malah manajer saya yang keluar uang. Gitu. Sudah komunikasi dan menanyakan apa pertanggung jawabannya seperti apa terhadap yang menipu itu? Sudah nggak ada kabar habis itu, udah nggak bisa dihubungi. Terakhir komunikasi Tanggal 21 itu. tanggal 21. Setelah pentransferan terakhir itu. Transaksi terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa juga saya dan manajemen mengambil langkah hukum untuk melaporkan ini, karena setelah saya posting di sosial media, banyak sekali respon dari teman-teman yang cerita sama saya di DM itu. Cerita mereka mengalami kasus yang serupa dengan modus yang serupa. Sama ya? Bahkan beberapa ada juga bersinggungan dengan orang yang sama dan rekening yang sama ini. Gitu. Jadi ini sepertinya ini sindikat ya sepertinya ya. Jadi itulah alasan kenapa kami membuat laporan, dan mudah-mudahan langkah ini bisa mewakili teman-teman semua, teman-teman yang lain. Karena ada informasi lanjutan, karena manajer saya ini kan Sekjen Imarindo tuh, Ikatan Manajer Indonesia. Dia dapat laporan dari beberapa teman. Ternyata juga ada beberapa teman manajer artis yang mengalami kasus dengan modus yang sama ini, dan orang ini juga ada. Manajernya Cakrakan juga ada yang baru saja dihubungi dengan pola yang sama, tapi belum sempat transferan. Jadi karena berita ini udah naik, makanya mereka jadi ngeh gitu bahwa ini penipuan. Tadi ada bukti apa aja yang dilampirkan tadi? Yang dilampirkan bukti chat, bukti transfer, terus kronologi singkat, dan data-data diri kita sebagai pelapor dan saksi. Pasal apa yang disangkakan? Ya? Apa yang disangkakan? Pasal yang disangkakan 378 KUHP, 263 pemalsuan surat KUHP, dan Undang-Undang ITE 28 ayat 1 junto 45. Ancaman Hukumannya? Ancaman hukuman dari 4 tahun sampai 6 tahun. Ya. Langkah selanjutnya apa lagi? Setelah ini ada pemeriksaan awal ya. Nanti ada pemeriksaan awal untuk pelapor, ya kan, manajernya klien sama Saksi. kliennya sebagai saksi Ya. di Krimsus. Ya. Tapi masih membuka ruang nggak sih untuk komunikasi dengan si Secara pelaku? baik, Masih secara damai. Nggak usah ya. Nggak usah lagi membuka ruang ini, biar sudah menjadi kewenangan polisi aja, karena yang pasti ini sudah bukan lagi masalah uang. Yang mungkin nominal 20 juta itu besar ya, tapi artinya nggak segitunya juga yang bikin kita sampai ngotot supaya uang itu balik, nggak. Ini udah bukan masalah uang, orang ini sudah sangat meresahkan, merugikan ekosistem musik dan entertainment ya. Karena Korbannya banyak, band-band reguler, band-band kafe, terus MC, IO, bahkan juga pelaku-pelaku usaha gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa punya output yang baik seperti yang kita harapkan. Memberikan efek jerah terhadap pelaku sendiri. Jelas. Efek jerah dan ya pokoknya efek jerah lah. Itu bisa jadi pelajaran sendiri berarti Bang ya, ketika mendapat undangan atau job dari klien yang maksudnya kurang abu-abu Ya, gitu. ini kan sebenarnya bisa terjadi nih karena kelalaian yang sebenarnya hal kecil ya.
Sebenarnya kan dealing atau negosiasi seperti ini udah hari-hari terjadi kan antara manajer dan pihak yang menghubungi gitu. Cuman kali ini memang tidak cross check transferan itu benar dana masuk atau enggak, karena memang mereka punya pola yang cukup profesional untuk menggiring kita nih bernegosiasi supaya seolah-olah menjadi terburu-buru gitu. Jadi udah nggak sempat lagi cek. Ya memang mereka polanya seperti itulah, jago lah mereka. Oke. Oke, Sip. thank you Bang. Thank you.